Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Yang mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabah pandemi di negeri kita dan umumnya negeri kaum muslimin dan saudara-saudara kita yang terkena musibah agar diangkat musibah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pelajaran jangan lupa berdoa, ya Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah kita. Kemarin kita telah mempelajari masalah Abu Bakar, keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq, kehidupan beliau dan kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Insyaallah taala di sini kita akan melanjutkan 2 poin, yakni keislaman beliau dan perjuangan Abu Bakar dalam berbagai dakwah Islamiyah. Keislaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah teman dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau diutus menjadi seorang nabi dan rasul, Abu Bakar orang yang bersegera beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menerima dakwah beliau. Dan dia adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki. Kalangan laki-laki yang dewasa adalah beliau. Keislaman beliau paling banyak membawa manfaat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Karena kedudukan beliau yang tinggi, beliau memiliki kedudukan yang tinggi di kaumnya dan semangat serta kesungguhan dalam berdakwah, mendakwahkan agama Islam. Dengan keislaman beliau diikuti oleh tokoh-tokoh besar yang lainnya. Banyak diikuti oleh tokoh-tokoh besar yang lainnya seperti Abdurrahman bin Auf, pedagang yang kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Ini tokoh-tokoh besar yang mengikuti jejak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk ke dalam agama Islam. Poin selanjutnya yakni adalah perjuangan Abu Bakar dalam dakwah Islamiyah, dalam berdakwah. Dakwah Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini tentu terbatas di Jazirah Arab saja, di Pulau Arab. Tapi dakwah Islam mencakup maksudnya dakwah Islam ini tidak hanya mencakup di Jazirah Arab, tetapi sudah mencakup di seluruh penjuru dunia. Dia sudah meluas, bukan hanya di daerah Arab saja, tapi di seluruh dunia. Dakwah Islamiyah pada zaman Abu Bakar itu telah menyebar. Rasulullah itu pernah mengirim beberapa surat ke berbagai negara tetangga untuk diajak masuk Islam, seperti Raja Najasyi, Habasyah, Al-Muqawqis Raja Mesir, Kisra Raja Persia, Kaisar Raja Romawi dan lain-lainnya. Banyak sekali Nabi mengirim surat dakwah mengajak kepada Islam kepada pembesar-pembesar. Setelah gerakan Riddah zaman Abu Bakar itu berhasil ditumpas, Abu Bakar As-Siddiq melanjutkan dakwah, kembali berdakwah yang sempat terhenti dengan wafatnya Rasulullah SAW, yaitu menyebarkan agama Allah kepada negeri-negeri di luar Jazirah Arab dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fiikum ghilzah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Dalam surah At-Taubah ayat 23 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu. Hendaknya lah mereka menemui
menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Islam pada saat itu berhadapan dengan dua kekuatan besar, negara adidaya lah pada masa itu, yakni di Persia, di Irak, dan Romawi Syam. Jadi kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Jadi dua negara ini adalah negara adidaya pada masa zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tetapi usaha Abu Bakar Siddiq untuk menaklukkan negeri Irak dan Syam pada periode pertama ini merupakan langkah awal penaklukan wilayah-wilayah timur pada masa khalifah berikutnya. Jadi pioner atau pengantar pertama zaman Abu Bakar As-Siddiq untuk menaklukkan negeri-negeri yang ada di sekitar Jazirah Arab. Dimulai dengan Abu Bakar As-Siddiq, diikuti dengan Nabi Umar, Utsman, dan Ali. Yang pertama penaklukan negeri Irak. Setelah selesai memulihkan kondisi Jazirah Arab, maka Abu Bakar As-Siddiq memulai ekspansi pasukannya ke Irak di bawah pimpinan Khalid bin Walid pada bulan Muharram tahun 12 Hijriah. Abu Bakar itu menginstruksikan kepada Khalid untuk menarik hati masyarakat dan mendakwahi ke rakyatnya agar masuk Islam dari daerah Irak. Jika mereka tidak menerima maka ambillah jizyah dari mereka, bahasa kita uang upeti dan atau semisalnya. Dan mereka jika menolak jizyah maka mereka akan diperangi. Jadi zaman dahulu mereka dibiarkan kalau memeluk agama tidak mau memeluk agama Islam, mereka dibiarkan tetapi membayar jizyah, membayar upeti. Apabila mereka tidak mau maka akan diperangi, diperangi. Pasukan kaum muslimin itu berhasil menaklukkan sebagian besar wilayah-wilayah Irak. Setelah terjadi beberapa pertempuran, di antaranya adalah perang Zatus Salasil, perang Ain At-Tamar salah satunya. Ada dua peperangan di sini, perang Zatus Salasil dan perang Ain At-Tamar. Itu penaklukan di negeri Irak pada masa Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua penaklukan di negeri Syam. Pada awal tahun 13 Hijriah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berusaha keras untuk mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan negeri Syam. Beliau menarik Khalid dari Irak untuk dikirim ke Syam. Abu Bakar mulai mengumpulkan para panglima dari berbagai daerah Jazirah Arab. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit, yaitu peperangan Yarmuk, namanya peperangan Yarmuk antara negeri kaum muslimin dan dari Syam, dari Syam, yakni bangsa Romawi. Jumlah tentara kaum muslimin pada masa tersebut sekitar 30.000 sampai 40.000 pasukan saja, sedikit. Sedangkan jumlah tentara musuh dari negeri Syam berapa? 240.000 pasukan. Jadi sekitar 1:8 atau 1:6. Satu pasukan Islam berbanding dengan 6 atau 8 pasukan dari kaum atau dari negeri Syam tersebut, dari bangsa Romawi. Jadi ketika kaum muslimin berada di medan pertempuran yang sangat bergejolak pada masa itu, tiba-tiba datang berita wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada kabar wafatnya beliau, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Khalid berusaha merahasiakan wafatnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari para pasukan-pasukan Islam yang bertempur pada masa itu, agar mereka tidak menjadi shock, lemah dengan wafatnya kabar wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan akhirnya
perperangan yang sengit ini yang jumlah kaum muslimin itu cuman 30 sampai 40 ribu saja melawan 240 ribu dari kaum kufar, ya, bangsa Romawi, itu dimenangkan oleh kaum muslimin dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya, jadi ini adalah salah satu bentuk kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini ingin menjuangkan agama Islam hingga akhir kiamat kelak, ya. akhir zaman nanti. Ya, dengan cara apa? Ya, teman-teman, masa ke masa Islam yang baik dan benar, ya, akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Segolongan akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.